Ambil dulu, Be. Separate. Oke. Kenapa? No. Mantap. Oke, ini jadi ini sebenarnya iseng-iseng aja ya kan. Aku tuh pengen belajar public speaking aja biar nggak deso banget ke Deso. deso di gara-gara PSBB ini kan lagi wabah covid nih kan maksudnya. Jadi biar ada faedahnya, biar ada manfaatnya juga daripada kita kumpul-kumpul gitar-gitar atau enggak jelas ke faedah. Cuman enggak jadi apa-apa juga ya, percuma juga. Jadi mending gini kan, minimal kan gini kan. Ya apalah, artinya kan mah belajar. Gak usah viral, ini kan biasa aja kan biasanya, cuman kan untuk pribadi Albi dan juga aku ya. Sama-sama mengasah ilmu pengetahuan kita sampai di mana ya kan. Sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu aktif banget juga ya di masyarakat, biasa-biasa aja ya kan. Cuman pergaulan kita kan sama anak-anak muda gimana juga ya. Milenial kan, anak-anak milenial ya kan. Cuman aku bukan anak game sejati ya, maaf. Biasa aja ya kan, soalnya aku ya lebih condong ke bisnis lah kayak gitu kan. Soalnya kan aku cuma meneruskan dari usaha orang tua aja dan mengembangkan kayak gitu. Jadi yang pengen aku bahas masalah yang lingkungan pekerjaan. Ya. Kan lingkungan pekerjaan tuh kan kayak ada bos, dan anak buah. Nah, menurut lu aja tuh bos yang baik, maksudnya tuh dalam bos tuh apa sih artinya gitu kan? Bos tuh kayak nyuruh-nyuruh aja atau kayak apa? Atau kayak maksudnya tuh lo ngerti gak sih maksudnya? Iya, gue tuh sih ngerti-ngerti aja ya kan, bos yang dimaksud Albi ini ya kan tadi. Bos ini artinya kalau menurut pribadi gue ya, bos itu kan macam-macam deh cara memimpinnya ya kan. Ada yang hendak menang sendiri, ada yang ingin ingin kerja sama. Itu kan sebenarnya dua individu itu kan yang paling didukung anak buah pasti kayak yang kerja sama itu tadi ya. Sama kayak aku kan harus ada manajemennya juga ya kan, kita harus memimpin mengayomi yang di bawah apa-apa saja ya kan, ngevaluasi. Nah itu evaluasi termasuk di manajemen bagaimana kita memimpin jadi seorang pemimpin yang baik dan benar gitu. Nah apalagi kan kalau di toko ya kan, kita tuh kan usahanya adalah retail. Kalau retail ini kan ya otomatis kan barang semua serba banyak ya kan, serba banyak itemnya ya kan. Bagaimana sih caranya itu kita menjual atau reselling lagi ya kan produk tersebut menjadi laku ya kan. Nah cuman kan kita tekankan ini bagaimana melayani pelanggan juga ya kan. Di dalam toko itu kan kita sebagai pemimpin juga ya kan, menegur juga ya kan, sebagai sebagai bos memimpin menegur anak buah. Misalnya melakukan kesalahan, misalnya orang masuk ya kan, nggak terlalu ini cuma duduk aja ya kan, cuman nggak menjualin pelanggan cari apa kan. Makanya kayak Indomaret, kayak Alfamart itu kan termasuk bagus itu, walaupun pemimpinnya nggak kelihatan. Kalau kayak aku ini kan pemimpinnya ada kayak gitu. Nah kalau di situ kan cuman sebatas kertas aja ya kan, apa sih hari ini, apa sih kendalanya ya kan. Kalau ini kan kita langsung ngelihat ya kan, jadi kan kita tahu bagaimana kinerja karyawan kita di situ kayak gitu. Jadi kan kita bukan sedang menyuruh Albi kamu ketok ke atas, sedangkan kamu sudah ngerjain orang ya, maksudnya ngenotain orang ya kan. Jadi kan kita nggak selalu harus menyuruh. Kita kan sebagai bos juga kan harus mengerti juga, bisa mencari apa yang kita bantulah kayak gitu. Nah bukan harus kita menyuruh satu sama lain, itu harus saling bekerja sama, jangan gengsi lah sebagai bos kayak gitu. Nah kalau aku sih yang nyaranin buat bos-bos yang sana gitu ya. Kalau yang lingkungan aku, kalau bukan lingkungan aku saja sih, bukan ada lingkungan lain gitu kan, yang bos tuh yang kayak bukan bos masalah bos apa sih, kayak nggak bisa ngevaluasi itu gimana. Misalnya kayak ada kesalahan lo, kayak di gerunung bahasa Banjar. Kalau di gerunung tuh apa sih? Gerunung itu maksudnya ngomong di belakang, nggak langsung, walaupun menyakitkan ya, walaupun langsung tuh kan. Tapi setidaknya sadar, iya salah gue di sini, salah aku tuh sih, harus perbaiki lagi gitu kan. Kalau sebenarnya tuh dari cerita kamu itu hampir sama babe gue ya. Iya kan? Gitu kan. Kalau bapak gue kan pemerintah tuh kan gimana ya, semi auto pemerintahannya masih dikendalikan sama anak buah, jadi masih sekandang anak buah gitu. Nah sebenarnya kan nggak bisa kayak gitu, kita kan sebagai pemimpin nggak boleh menjadikan di belakang, maksudnya ngomong di belakang ya kan. Kalau misalnya ada kesalahan to the point, kita ya kan, kita evaluasi setelah pulang dari toko. Jangan mengevaluasi pas jam kerja, takutnya kan dia malu atau misalnya minder kan sama orang-orang di situ. Paling
apalagi pas orang belanja kita evaluasi ya kan. Jadi kan hati gimana ya kan, kita sambil kerja ini ada pelanggan kita dimarahin gimana rasanya kan gak etis ya. Kayak gitu. Jadi makan hati kan gitu ya kalau gitu kan. Kita tuh kan harus tahu juga ya kan dimana yang pas posisi. Baik tuh. Nah, mau kerja lagi kan? Nanti ya kita slide ya. Jadi dia kan pernah juga kerja di tempat aku ya kan. Ya dulu walaupun cuma 2 bulan tapi itu berarti loh. Thank you loh Bang. Tahun apa kosong juga. Tahu ya. semenjak gue ke toko Iqbal tuh Nggak tahu sebenarnya apa sih nota kosong, apa sih fungsinya. Nah, di sini kita bahas sedikit ya. Kalau nota kosong di sistem pemerintahan sekarang ya. Kalau kita belanja dari anggaran pemerintah, ya kan, belanja sekian itu kan harus ada batasannya. Sedangkan kita uang sekian dan ada pajaknya, makanya dia minta kosong buat nambahin pajak. Mungkin juga dia nambahin buat keuntungan dia sendiri, kita nggak tahu gimana permainannya. Cuman kan batasnya kalau mau nota kosong di tempat aku ya kan ya 500 atau 1 juta boleh kita nota kosong. Gitu ya. Gitu. Sebenarnya dicek juga ya. Nota kosong ini sebenarnya ada di toko alat tulis sebenarnya. Kalau di lain sembako ini sih jarang. Ada kecuali ada pengadaan dari kantor. Kalau yang kayak barang kayak bangunan tuh apa kayak semen atau apa bisa gitu. Banyak nota kosong juga. Itu dari itu misalnya dari dinas yang dinas pembangunan. Boleh lah dikatakan dinas pembangunan soalnya kan dia kan kerjanya sama ya kayak pemerintahan. Nah, ya kayak gubernur atau apa menyuruh dibangun jembatan. Ya dari bendahara sebenarnya nggak tahu juga. Kalau bendahara ini taunya minta nota yang benar. Cuman kan kalau ada nota kosong bisa aja dia bermain ya. Bahasa kasarnya tuh apa Bang? Korupsi gitu ya. Korupsi gitu. Korupsi cuma secara kecil-kecilan aja. Jadi sebenarnya korupsi itu di mana-mana loh, Bang. Sebenarnya semua ini enggak semua Bang. Di semua pemerintahan tuh ada. Pemerintahan tuh pasti. Yang kita proyek kecil aja kan yang di kampung aja ada korupsi. Sesama rukun tetangga maksudnya kayak di kelurahan, di desa ya kan. Masyarakat aja bisa korupsi. Apalagi di pemerintahan. Wow, banget gede cuy. Jadi sebenarnya yang ditangkap di penjara tuh cuman sebagian karena apa tuh karena hasilnya gede karena hasil korupsi lalu ditangkap. Berarti yang di bawah-bawah itu ada dong banyak tuh yang nggak ditangkap tapi nggak ketahuan tapi ingin nominalnya sedikit. Banyak kejam tuh dunia pemerintah tuh. Emang kejam. Kalau kita main di politik ya kan, kalau nggak bisa politik kamu udah ditindas. Soalnya kita otaknya tuh harus lancar cok. Kalau main ini aja kalau modal baik, kalau niat baik enggak deh. Kecuali berlakunya hukum mati di Indonesia korupsi. Ya di negara mana tuh yang kau dengar deh? Kayak korupsi langsung di Cina. Kalau dengar aja langsung boleh lah, itu kan biasanya kalau di Cina, di Filipina juga ada kalau korupsi dihukum mati juga. Jadi kalau korupsi semua orang maksudnya itu masyarakat di situ menyaksikan saat eksekusi hukum mati. Jadi wajib disaksikan nih para koruptornya kan. Jadi dia merasa malu gitu, keluarganya juga malu. Punya anggota keluarga yang kerjaan cuma korupsi buat menafkahin keluarga semua ya kan, itu kan percuma, apalagi ada zakat yang bisa lah. Susah lah pokoknya. Jadi yang kayak model kalau hukum mati itu kayak kalau harus disaksikan tuh biar nggak ada yang kedua, ada kejadian kedua lagi biar nggak ada. Jadi kan menyaksikan semua. Tapi kalau di Indonesia tuh terlalu keras ya kira-kira ya. Kayak terlalu sadis. Kalau di Indonesia ada hukuman mati, banyak pejabat yang mundur dah. Soalnya penghasilannya sedikit, kalau cuma mengandalkan gaji. Berarti gaji itu sebagian kecil aja dari hasilnya. Paling 2 juta, 4 juta, orang-orang pejabat itu nggak nyampe juga sampai 50 juta. Kalau dia mau kaya, ya tadi caranya harus korupsi kayak gitu. Dan proyek yang habis juga, anggota DPR kan juga kalau nggak kayak gitu dia nggak bakalan maju, kapan majunya kan. Pokoknya setiap dia duduk di pemerintahan pasti ada misi tertentu gitu. Iya. Pasti ada andil lah di situ. Nggak mungkin kan cuma duduk doang. Kerja bener. Iya, terlalu serius lah, maksudnya tuh nggak bisa main proyek. Kalau main proyek ini kan dananya gede ya. Gitu dia. Jadi apa lagi? Susah. Jadi gimana ya?
itu dunia itu. Kalau ya masalah dunia pemerintah tuh luas, kalau mau dibahas ya Kalau berarti dunia pemerintahan pemerintahan aja. atau dunia perdagangan itu berhubungan tuh Dunia perdagangan antara sama yang pemerintahan ya itu maksudnya sebenarnya korupsi berhubungan, cuman di perdagangan itu adalah di bawah, soalnya dagang itu diperintah, bukan dagang nang pemerintah ya kan, cuma pemerintah nang pemerintah dagang. Maksudnya semua kelola ambil contohnya dari pajak itu kan iya iya. hasilnya dari, maksud itu hasilnya dari dagang juga diserahkan ke pemerintah. Nah gitu, nggak ada orang dagang yang merintah, nggak ada. Kalau orang dagang merintah nggak ada pajak udah di Indonesia. Tuh gue tuh bener nggak ngerti terus soalnya soalnya kalau masuk dunia itu bukan pernah masuk sih sebenarnya yang pernah kerja sama dia kan banyak tuh ketemu yang sama PNS atau yang kayak apa gitu kan. Oh nggak ngerti gue ngerti maksudnya kayak yang mereka bicarakan tuh, maksudnya yang bicarakan tuh bukan barang atau apa, yang dibicarakan tuh yang masalah tadi itu. Wih apa ini kan aku polos gitu kan nggak tahu apa apa sih. Nah itu salahnya kalau lo bergaul di lingkungan pemerintahan. Maksudnya tuh sedikit lah kalau tuh berbaur ya orang sama siapa kayak Januar kayak kan bisa juga dia yang Biar nggak baik-baik amat juga ya, maksudnya ya, orang baik tuh nggak salah sebenarnya, nggak salah. jadi kayak gini Be. Kalau lu jangan sedikit ya. Iya. Kalau orang mati, maksudnya orang baik itu cepat meninggal. Kalau orang jahat lambat matinya. Panjang umur dia. Itu udah gimana ya? Udah semua orang ngalamin kayak gitu. Maksudnya nih kayak gini aja kamu. Ini ngerampok. Udah di apa namanya? Di hukum makan ya. Apa namanya? Apa itu? Udah digebukin sama masa ya kan, cuman masih hidup. Itu artinya kan dia disuruh tobat, banyak banget dosanya. Kalau masih melakukannya lagi? Iya, masih ngelakukan lagi ya kemungkinan besar ya meninggal. Itu berarti udah neraka jahanam kayak gitu. Ya, kita baik tuh salah juga kan, makanya kan rata-rata cowok di mata cewek ya kan, kalau baik dia nggak suka ya kan, karena cowok baik di mata cewek nggak diterima. Makanya gue jadi mau jadi fuckboy ya kan. Fuckboy. Karena Fuckboy apa sih? cowok baik tuh nggak diterima lagi ya kan di hati cewek. dulu tuh pernah gue tuh jadi cowok baik gitu kan. Banyak tuh cewek-cewek suka lo, tapi ya gitulah. Sekarang tuh udah karena hampir sama, nggak cuma cowok, cewek pun juga bajingan. Ya kan? Tapi kalau cowok selingkuh punya selian udah dimaklumin ya kan. Iya. Kalau cewek tuh Soalnya banyak loh cewek itu kan bukan mencari, tapi kan ada tuh yang datang secara otomatis, kan kita nggak tahu tuh. Ada cewek yang kayak misalnya contoh yang kayak lingkungan itu kayak Yanti tuh, kan dia cantik tuh lumayan tuh, jadi kayak laki-laki datang atau tuh kan nggak bisa diatur, jadi kan boleh dia milih siapa tapi hati-hatinya tetap Iqbal. iya dong, Iqbal sih nggak tahu Haji Ahmad. Semua orang cewek-cewek ya sebenarnya biasa-biasa aja, mana kalau misalnya soalnya kan kalau masalah fisik kan ya kalau dilihat kan timbangan gue kan 90 kilo nih, tinggi badannya 172, coba masih nggak ideal, biasa aja ya kan. Kecuali gue jadi orang kaya, maksudnya tuh kayak gimana, Lu orang kayak itu bukan? biasa aja. Gue nggak mau dibilang orang kaya itu punya tambang, punya ya maksudnya itu orang kaya di, kalau gue masih disebut menengah. Beda ya antara menengah ke bawah, menengah orang kaya. Orang kaya itu dia memiliki segala-galanya, maksudnya tuh dia pendapatan per kapita tuh di atas 50. Kalau orang menengah ke bawah ya di atas, di bawah 5 ya kan. Kalau orang menengah ke atas 10 ke atas ya kan. Kayak gitu. Jadi beda ya kan antara orang menengah ke bawah, menengah, terus orang kaya, terus yang paling jatuh lagi miskin. Di bawah miskin ada lagi apa namanya Be? Melarat. Bukan. Apa ya? Maksudnya kayak Miskin. Ada kalau miskin tuh masih kerja, masih iya masih di bawahnya, makan. maksudnya nggak punya apa-apa tuh apa kau apa? Apa ya? Kalau bahasa Banjar tuh melarat sih. Enggak, Iya, sudah tahu iya, nggak punya iya, kerjaan, iya. main-main gitu kan. Nah, Kalau bahasa kalau orang miskin ini kan masih kebutuhan dia sehari buat besok makan ya, masih apa, ada, masih kerja. masih ada kan, maksudnya kayak buruh ya misalnya. Cuman gue kan nggak mau beda-bedain ya kan, karena menurut gue di mata gue semua orang tuh sama, kaya kayak miskin kayak ya kan.
Karena kita yang dilihat itu apa, akhlak ya kan. Nah Seperti lagu Roma Irama. Tahu lo lagu Roma Irama, miskin atau kaya, tinggi atau rendah. biasa aja kita mati ya kan, yang di bawah kayak Iya. kapan ya, enggak yang bawa satria 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 Lo sekopi ya. ya cuman sekopi ya kan, sekopi doang nggak apa-apa ya kan, pamer. Tapi kan Honda Jazz lo mobilnya lo. Biasa aja, Honda Jazz masih keluaran 2010 anjir, bukan Honda Jazz yang baru ya. Jadi Cuman gue bersyukur aja, artinya kan nggak semua orang punya mobil, gue punya mobil, bersyukur artinya. Alhamdulillah. Kayak gitu, kita tuh mandang jangan, waduh gue ini punya mobil butut banget, Honda Jazz aja kan gak Lamborghini. kenapa gue nggak beli Fortuner aja. Oh, iya. Nah itu kasihan dari orang tua juga, kita kan harus ngerti juga usaha gimana. Tuh. Balik kan gue ini kan Yang suka dagang, dari Iqbal tuh. gue ini cuma dagang ya kan, gak kayak orang ya kan. Maksudnya tuh kita boleh lah bercita-cita berkeinginan kayak gitu, cuman kita harus tahu juga bagaimana kita Standar kita. merancang masa depan itu. Jadi bukan sekadar hayal-hayalan doang, sekadar omong kosong doang ya kan gitu. Tapi Bal, kalau orang yang misalnya kan kalau kan slow aja tuh, kalau gue dapet ya nggak apa-apa kan. Tapi ada yang kayak orang yang nggak dapat Portugal tuh stres. Padahal punya Honda Jazz. Itu gimana tuh? Itu orang yang kurang bersyukur be, single aja. Orang kayak gitu orang nggak bersyukur. Tapi Ya, banyak. itu finansial. Wah, itu. iya. Bahasa banjarnya kalau wah dari wah. Ini ada teman gue ya kan. Apaan saja aja ya. Gitu tuh. Ini tapi gue jujur, teman gue nih kemarin kan baru ada reunian di rumah teman gue ya kan kemarin. Baru aja kemarin. Terus kemarin hari apa kemarin tuh? Kemarin hari Senin. Nah kemarin hari Senin. Ini hari Senin. Nah, soal minggu. Hari Minggu kemarin ya kan gue ada ke tempat teman gue ya kan. Lama nggak ketemu kan, orang sebenarnya biasa banget. Gue nggak tahu apakah dia udah sukses. Cuma sih dia masih kuliah gitu, cuman karena efek PSBB dan PSBB. lockdown. Alhamdulillah. Jadi dia sekarang di kampung aja, nggak tahu dia kalau usaha apa. Cuman kemarin dia kisi-kisinya sama gue cuman menurih doang. Kok dia bisa dapat iPhone X? Menurih tuh Manu getah. mana kita? Iya. Gue nanya harga sekilonya berapa? 4.000. 4.000 doang. What the fuck babe? Kata gue ya. Gue jadi wow, ini nih iPhone dapat giveaway atau hasilnya sendiri. Just give away. Apakah dia cuman kedok belakang? Maksudnya tuh itu usaha apa menurut itu cuman kedok belaka gitu. Nah maksudnya tuh cuman apa tamengnya aja, mungkin dia punya usaha di lain gitu, cuman kan dia nggak ngasih tahu usaha apa. Cuman orang biasa banget gitu, sumpah. Dia aja beasiswa aja susah kemarin gue. Maksudnya tuh mau ya maaf beasiswa itu untuk semua orang bisa, cuman dia nih maksudnya tuh menengah ke bawah banget gitu. Nah maaf ya kan, cuman gue bukan mau ngatain atau apa, cuman faktanya kayak gitu. Cuman sekarang bukan iri iPhone X, iPhone tahu iPhone X S lagi XS XS bukan X, cuma XS. Gila anjir, cuman Shopee-nya masih Shopee yang dulu. Kendaraan cuma yang dulu, cuman HP-nya doang. Cuma mindset gue kayak gini, kalau orang kayak gitu ya kan, berarti mindsetnya itu cuman mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Kalau kebutuhan ini kan kita bisa menabung buat investasi lagi, usaha atau apa. Cuman ya terserah dia yang mau jalanin. Dia yang punya Cuman- rezeki. Cuman kan kita lihat tuh Iya, terlalu wow banget. Gue aja kan HP biasa aja tuh yang kayak di situ tuh. Iya. Nah, Apa betul kok betul. oh apa lah. Iya, Android iya. doang, ya mau iPhone biasa. Xiaomi gue nih. Xiaomi Oh, lo, itu. Xiaomi lo kayaknya error nih. Ah. Perlu diganti guys. Tadi podcast sebelum ini Ya, cuma 3 menit doang. Astagfirullah. Tunggu dulu, cek dulu lah. Ini kita salahnya cek. Cuman ya ada 19 menit. 19 menit. Oh, berarti lumayan lama ya kita. Ini pertanyaan terakhir nih. Terus apa? Lo kan tadi bilang kalau cowok good boy itu Boy. good boy kayak gue nih, kayak gue good boy. Good boy itu Good gak boy itu diterima sama cowok. Maksudnya gak diterima sama cewek-cewek di hatinya itu cuman mau fuckboy doang. Maksudnya kenapa ya jadi Nggak good boy itu apa salah apa sih good Ini boy nih itu? pandangan gue mengenai good boy itu, pertama dia terlalu culun. Terus dia enggak, maksudnya itu dari sistem dia bekerja terlalu jujur lah. Maksudnya itu enggak nakal itu nakal, maksudnya itu nakal gaul, bukan nakal yang mencuri, enggak. Oh, iya. Maksudnya itu kata-katanya itu perlu dirangkai supaya lebih gaul lagi lah. Cuman kan kita, kamu nggak boleh kayak gitu, maksiat haram kan. Jadinya kan cewek kan jadi jijai ya kan, Iya. ya kan. Aduh,
terlalu baik banget sih, terlalu good boy gitu aja. Kita kan kalau ngobrol kan, waduh kamu ini mabuk, ayo gabung, cuman kan kita nggak ngikut kan, cuman ya maaf lah kebahas lagi kan ke teman kita ya ya. gitu ya, itu lah. Berarti sekarang tuh udah nggak laku lagi dong good boy atau apa sih? Good boy itu sebenarnya berlaku Sama. nah, Berarti udah habis dong sama. cuman ya tadi ceweknya aja yang fuck girl. Berarti ini sudah langka ya, cewek setia tuh udah langka ya. Itu setia tuh kita mempertahankan kayak Atika Marsen. Aduh, aku sebenarnya ingin banget guys mendapatkan dia. Iya. Kalau gue udah dapetin dia, aduh gue sayangin sepenuh hati. Iya. Gue turutin apa yang dia kehendaki. Apalagi kalau dia mau bikinkan istana, gue bikinin istana. Sumpah. Kayak candi apa Candi Prambanan. Candi Prambanan gitu. Berarti gue tuh harus berubah jadi fuckboy atau bad boy dong? Cuman kamu harus jadi jati diri kamu sendiri. Jadi diri gue tuh ya gini dong. Ya fuckboy dong. Maksudnya kan Maksud itu kayak gini, Be. Kamu berkembang maksudnya nih kan kamu baik nih. Cuman boleh lah maksudnya tuh bergaul secara maksudnya yang bergaul ini kayak gue ya kan. Ya. Gue ini kan kayak orang belak-belakan ya kan. Terus kayak kelihatannya kayak nakal. Padahal enggak nakal biasa, cuman kata-katanya doang. Kata-katanya doang nakal. Cuman kan dari pribadi gue enggak biasa aja, baik aja gitu. Bukan ngakuin dia cuman baik gitu ya kan. Misalnya cewek-cewek ya kan ya pernah lah. gitu. Khusus orang dewasa. Ngerti aja. Gue usah disensor aja kan. Kalau disensor kalau ngeliat tangan kayak gini ngerti semua. Jadi gue apa depannya resolusi ke 2021 ya. Kalau gue Masih PSBB loh, jangan iya, kayak ke 2021 ini kan mungkin kita lagi PSBB kan masih. Nah di saat pandemi kayak gini kita harus berpikir ke depan bagaimana sih kita tuh merencanakan depannya ini, apakah kita di sini aja, maksud itu kita jalan di tempat aja. Ini kan kita beda-beda pandangan, ada yang mengenai bisnis, ada yang mengenai pekerjaan maksudnya ya. Kalau gue kan channel bisnis, apakah gue harus jalan di tempat kayak gini aja, bagaimana sih mengembangkannya lagi gitu. Nah gimana sih, gue fokusnya cuma yang ingin mengembangkan aja, bukan berarti gue harus membesarkan toko, enggak, maksud itu mempertahankan aja gitu. Kita kan udah tahu kan sekarang dunia bisnis itu jahat. Jahat banget. Jahat. Hari ini kita teman, besok jadi musuh. Misalnya hari ini aku bisnis toko mulia, Ardi besok dia buka toko mulia juga. Hasil dari sharing. Nah itu kita teman nih ngomong-ngomong kayak gini. Besok juga teman, cuman maksudnya itu musuh dari pemasarannya. Nah kayak gitu kita. Ya bisnis itu kalau gue rasa kalau kita nggak bisa ngepolitikinnya, Kalau menurut aku tuh jahat mengambil pasar orang sebenarnya. emang jahat. Cuman kitanya aja harus mengembangkan bagaimana supaya pasar itu nggak diambil. Dari langganan semua itu pasti 9 dari berapa be? 9 dari 10. Nah pasti ada 1 atau 2 yang diambil, tapi kan nggak semua. Kalau kita semua bangkrut anjir, berarti jahat banget orang itu. Berarti dia main harga. Kalau dia main harga, kalau dia ngantam harga ya kan, main murah, ya itu cuman mainnya sebentar aja, nggak bertahan lama. Maksudnya tuh Demi pelanggan aja. iya, demi pelanggan aja, kamu memuaskan harga kamu di sini udah Albi murah, jadi toko Albi. Cuma di toko gue mahal katanya. Itu sebenarnya nggak terlalu etis menurut gue. Kecuali kayak gini, maksud gue, kecuali dia punya usaha di lain, cuman dia mau buka usaha yang sama kayak gue misalnya, cuman ingin ngejatuhin doang, ya kan? Cuman ingin menyaingin aja supaya aku tuh nggak ada lagi kayak gitu. Itu sebenarnya cukup jahat sih, emang jahat kalau kayak gitu. Cuman kita nggak bisa juga ya kan menolak. Kalau bisnis itu masa kamu jangan jualan kayak gini, nggak bisa. Semua orang kan juga bisa, apalagi kan kayak gue cuman dagang itu kan cuman jualan aja ya kan, gitu. Cuman kan semua orang ya harus punya tekniknya juga masing-masing. Walaupun sih apalagi kayak sembako kan sekarang banyak juga ya. Ya kayak gitulah mengenai dunia dagang ya kan. Apalagi belum lagi kayak Apip kan dia Apip teman gue ya kan, dia punya tambak juga. Tuh persaingannya itu besar lagi, sampai gue pernah di bawah ya kemarin kan, cuma nagih hutang aja udah suruh bawa. Aduh macam-macam, udah bawa parang, ada bawa pisau Keras loh. Aduh gue sih nggak habis pikir juga sih apakah gue hidup atau gimana ya kan. Cuman ngelihatnya ya inilah pasar, ya ginilah kita Dunia bertahan. survive.
apa namanya, Survive ya kan kita di dunia gitu, sama kan PUBG juga kan. PUBG juga harus PUBG survive. itu kan katanya game apa namanya, Player game haram Game katanya haram. kan. Coba FF ya kan, ada skin legendnya ya kan, aduh apa itu, coba skin legend dari FF katanya. Tapi gimana, nggak ada skinnya, burik, aduh dikatain anak-anak. Dari situ kita melihat FF itu adalah game bocah, game bocil. Sumpah guys, seru-seru juga ya, seru. seru. Artinya kan menarik nih pembahasan kita ya untuk malam ini. Alhamdulillah. Malam ke 20 berapa ini? 25 Ramadan ya kan. Artinya kan sebentar lagi kita berpisah. Maksudnya tuh gue bukan buang parangnya enggak. Iya. Cuman berpisah di bulan Ramadan ini ya. Apakah kita akan ketemu lagi di tahun depan ya kan? Kita nggak tahu umurnya kapan ya kan. Apalagi sama temen yang kita yang di Gunung Ronggeng tuh, sama khawatir juga. Sebenarnya ya jangan kelamaan juga didiamin. Aku tuh mau banget nyatuin kayak kemarin kan, cuman ya dari orangnya aja gitu, nah yang egois temannya pacar. Cuman segitunya banget kan, belum jadi istri. Ya kan, udah kayak gitu. Bini aja belum. Udah. Bagaimana udah jadi bini? Waduh. Salah gue jadi teman aja ya kan, mau ngumpul doang. Aduh. Dikiranya mau godain istri. Nyeleng boy. Enggak banget sumpah guys. Apalagi udah luau guys. Enggak banget sumpah. Jadi apa nih? Kita udahin aja tuh. Jadi kesimpulannya ya kan, kita harus bekerja keras lagi ya. Artinya bekerja keras sama kita kerja tuh harus pintar juga. Kita apalagi antara bisnis dan juga mencari pekerjaan itu kan sekarang lumayan susah lah. Apalagi masa-masa pandemi kayak gini. Kita tuh ya lebih banyak bersyukur juga ya. Dan ya jangan sampai ketinggalan soal lima waktunya guys. Kayak gitu aja. Jadi terserah Abi aja lagi, ada mau tambahan atau gimana silakan. Sebenarnya itu kalau kita hidup itu ya terserah kita sebenarnya. Tapi ya kalau baiknya ya berfaedah lah, daripada kayak ya contohnya seperti ini gitu lah, daripada aku kan lagi PSBB nih, daripada kita ngegitar gak jelas, nyanyi gak jelas, ngomong gak jelas. Aku nih di acara talk show-nya kan. Ya ini cuma mau iseng aja. Ini iseng mau tahu dunia luar. Dunia luar yang gue alami Demi saat ini nih. Ya. Belajar loh, sebenarnya belajar. Enggak salah kan belajar kan enggak apa-apa. Bagus. Artinya kan kita enggak di sini doang ya kan. Kita tuh harus langkah kayak maju lah. Jangan jalan di tempat kayak gitu. Saran gue sih kalau di PUBG itu kan ya silver aja nggak harus gold, harus platinum gitu kan. Ya kalau gue ya, saran gue lagi untuk kedepannya ya, Abi tuh harus sedikit fuckboy ya kan. Karena Abi ini udah gak diterima lagi di mata-mata cewek. Abi aja kan mau serius sama cewek kemarin udah ditolak. Katanya Abi kemarin kamu itu terlalu jahat, padahal baik. Terlalu apa maksudnya, terlalu nakal. Terlihat nakal. Nah, itu sebenarnya ngenilai Abi itu. Padahal ini nakal. Enggak nakal. Dia tuh ngeliat kamu tuh sebenarnya good boy. Oh, good boy. Cuman dibilangnya kurang menarik di mata orang tua. Ya, calon mertua. Yang notabene-nya adalah susunya lumayan gede, guys. Yaudah. Jadi guys, kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.